secara tak terduga menjadi staf di rumah besar Kaisar Wu Guang di bawah perkenalan Dong Fangjie. Mereka semua bertemu Ye Lang dalam pertempuran untuk posisi penjaga. Meskipun aku tidak mengenali penampilan aslinya, aku masih bisa merasakan aura yang familiar. Ada aura yang tidak dapat dijelaskan yang membuat mereka merasa jijik. Itu adalah sensasi misterius. Kau pikir penjaga ke-9 adalah Ye Lang yang menyamar? Kaisar Wu Guang menatap Tang Chen dan dua lainnya, dan berkata dengan lembut dan persuasif, Kaisar ini tahu bahwa kalian memiliki kebencian yang tak terdamaikan dengan Ye Lang jika dapat dikonfirmasi. Maka tindakan Ye Lang sebelumnya untuk memasuki perkumpulan Tianlong pasti memiliki motif tersembunyi. Sebagai pelindung keenam perkumpulan Tianlong, Kaisar ini memiliki kebutuhan dan kewajiban untuk melenyapkan semua potensi ancaman bagi perkumpulan Tianlong. Mata Tang Chen dipenuhi dengan kebrutalan. Dia berharap bisa membunuh Ye Lang secepat mungkin dan mencabik-cabiknya. Dia lebih baik membunuh 1000 orang secara keliru daripada melepaskan satu orang pun. Saat dia hendak mengangguk, Meng Yuqi di sebelahnya menyodoknya dengan sikunya dan memberi isyarat untuk diam dengan matanya. Dia kemudian melihat Kaisar Wu Guang dan berkata dengan serius, pelindung ke-9 mungkin bukan Ye Lang. Menurut karakter Ye Lang, dia tidak akan pernah membiarkan kedelapan tua memamerkan kekuatannya. Sangat mungkin bahwa orang ini adalah salah satu orang kepercayaan Ye Lang. Orang-orang kepercayaannya semuanya licik dan licik. Mungkin dia mengikuti instruksi Ye Lang dan sengaja bersembunyi di samping kedelapan tua. Meng Yuqi telah menjalani 2 kehidupan sebagai manusia. Dan memahami kejahatan sifat manusia lebih baik daripada Tang Chen. Jika mereka bersikeras, Kaisar Wu Guang akan melapor ke atasan dan langsung menangkap Lao Jiu. Bagaimana jika Lao Jiu itu bukan Ye Lang? Apakah Kaisar Wu Guang akan melindungi mereka? Omong kosong perlindungan. Mereka pasti akan menimpakan semua kesalahan pada mereka saat itu. Perkumpulan Tianlong pasti akan mengambil tindakan terhadap mereka untuk menjaga persahabatan antar pelindung, bahkan jika mereka tidak dibunuh mereka akan dikeluarkan dari perkumpulan Tianlong. Apakah klan bulan yang mengincar bintang Tianlong dengan penuh ketamakan akan membiarkan mereka bertiga pergi? Mata Kaisar Wu Guang bergulir 3 kali dan pandangannya tertuju pada Meng Yuqi sedikit lebih lama. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Jika itu hanya orang kepercayaan kecil maka aku tidak perlu keluar secara pribadi, bahkan jika aku membunuh orang kepercayaan Ye Lang. Itu tidak akan menyakitinya dan itu akan membuat mara iblis tingkat atas dari istana Kaisar Xuanyu ini. Bukan begitu? Meng Yuqi menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Ye Lang mungkin tampak tidak berperasaan, tetapi dia sebenarnya sangat menghargai orang-orang kepercayaannya. Dia bahkan membawa orang-orang bengkok ini bersamanya ketika dia pergi ke istana Kaisar Xuanyu. Jika kita bisa menangkap orang-orang kepercayaannya hidup-hidup, kita pasti bisa memancing mereka keluar untuk diselamatkan, atau kita bisa menggunakan orang-orang kepercayaannya untuk memerasnya dan mendapatkan sejumlah besar harta alam. Ye Lang menggunakan posisinya sebagai murid tertinggi di istana kekaisaran Xuanyu untuk menipu orang latar belakang keluarganya jauh lebih kaya daripada kebanyakan dewa domain. Kaisar Wu Guang sedikit terkejut. Penjahat semacam ini sebenarnya memiliki kekurangan yang begitu jelas. Sebelumnya di Tiang Kuik Xing He sengaja berteman dengan Ye Lang, berharap untuk mendapatkan kepercayaannya dan menghasilkan uang dari orang kaya setempat. Pada akhirnya dia hanya menjadi pisau untuk Ye Lang kemudian. Ketika Ye Lang membunuh Yue Wuhen, dia tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi dia juga mendapat masalah. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali hutang ini, dia akan sangat picik sehingga dia akan depresi selama puluhan ribu tahun. Kami bertiga sudah berurusan dengan Ye Lang sejak lama dan kami tahu betul orang ini. Jika kami dapat menggunakan rencana itu untuk membuat 9 tua menunjukkan warna aslinya, kami dapat menekannya dan kemudian mengambil inisiatif dalam permainan dengan Ye Lang. Kaisar Wu Guang bisa mendapatkan tebusan yang besar, dan kami juga bisa membiarkan Ye Lang memberitahu Xuan Huang bahwa dialah yang membunuh Ming Yue Wuhen dan menyingkirkan pengejaran klan bulan. Meng Yuqi dan dua lainnya mengadakan diskusi rahasia dengan Kaisar Wu Guang. Akhirnya diputuskan bahwa faksi konservatif istana kekaisaran Xuanyu telah menyerbu tanah harta karun bintang Tianlong. Tipu Lao Jiu agar ikut berperang. Ye Lang adalah pelaku kejahatan baru dari faksi konservatif istana kekaisaran Xuanyu. Orang-orang kepercayaannya pasti takut pada kaum konservatif dan tidak berani membunuh mereka. Kemudian mereka dapat menghubungi Lao Jiu secara pribadi sebagai penyerbu konservatif tipu dia agar mengungkapkan identitas aslinya dan menjatuhkannya dalam satu gerakan. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari iblis dari istana kekaisaran Xuanyu. Dengan mengenal diri sendiri dan musuh, kita akan memenangkan setiap pertempuran. Dengan kalian bertiga monster yang membantu perkumpulan Tianlong kami, mengapa kami harus khawatir tentang anak kecil Ye Lang yang mengincar kami dengan penuh iri? Kaisar Wu Guang bertepuk tangan tanda setuju. Aku akan melaksanakan rencana ini. Semuanya sudah siap, kita hanya menunggu Ye Lang dan kelompoknya masuk ke dalam perangkap. 3 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Ye Lang masih berada di kediaman Tuan Kota, dengan santai menikmati layanan pijat yang diberikan oleh kembar 3 klan batu. Mendengar langkah kaki datang dari luar rumah, dia melambai kepada kembar 3 yang melayaninya dengan penuh perhatian, memberi isyarat agar mereka pergi. Bab 1632 Ujian Putra Keberuntungan 2 dalam 1. Setelah 3 bersaudara dari klan Si memasuki senjata kekaisaran kelas menengah, suara Si Hao terdengar dari luar rumah Tuan Kota. Saudara dunia hantu perkumpulan Tianlong diserang dan keempat Fajra menghubungi kami. Bergegas mendukung. Begitu dia selesai berbicara, Si Hao dan Yue Tianyin tiba satu demi satu. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, masuk ke mobil. Begitu Si Hao mendarat, dia meraih bahu Ye Lang dan duduk langsung di atas kereta kekaisaran kelas atas. Junsi yang tiba selangkah kemudian baru saja akan melihat tuan mudanya. Pada saat dia mendarat, kereta itu sudah terbang ribuan mil jauhnya. Saya belum masuk ke mobil.
Mata Junsi kosong, dia berdiri di sana dengan tangan terentang, tampak tercengang. Di kereta kekaisaran kelas atas, Si Hao menatap Ye Lang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara. Alam sarang hantu dari perkumpulan Tianlong diserang kali ini. Konon, orang-orang kuat dari garis konservatif Istana Kekaisaran Xuanyu yang datang untuk menjarah jalan sarang hantu dan mengirim banyak sekali ahli. Bahkan 4 Fajra dari perkumpulan Tianlong terlibat. Kita harus berhati-hati dan ingat untuk tidak bertindak gegabah." Meskipun Si Hao sombong, dia mampu mengalahkan bahkan kaisar terkuat. Namun, dia tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa cermin yin yang miliknya dapat mengalahkan Dewa Domain. Kau tahu bahkan Dewa Domain yang kuat setingkat 4 Fajra pun dikekang. Di antara kaum konservatif yang datang ke Istana Kekaisaran Xuanyu kali ini, mungkin saja Dewa Domain tingkat atas akan muncul. Dia tidak ingin melihat dirinya dan saudaranya terbunuh oleh Dewa Domain tingkat atas dalam kekacauan perkelahian tepat setelah mereka mengamankan posisi mereka sebagai penjaga masyarakat Tianlong dan bahkan sebelum mereka bisa merasa nyaman. Dunia hantu jalan hantu mendengar ini, Ye Lang menjadi curiga. Apakah sarang hantu juga semacam jalan? Dia tidak mengerti hal ini, dan informasi yang dia miliki sekarang tidak melibatkan dunia hantu. Apakah karena penampilannya menyebabkan plot aslinya berubah? Dia sekarang telah memahami 999 Jalan Agung. Jika dia memahami Jalan Agung Hantu, bukankah itu berarti dia harus mencapai 1000 dan menjadi seorang kaisar agung? Ye Lang, yang bersemangat dan penuh harapan melirik Yue Tianyin dan melihat bahwa wanita ini sedang menatapnya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan wanita ini, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Lao Jiu, kau hampir sepintar iblis. Bagaimana kau bisa tahu bahwa kau sudah menjadi target orang-orang dari perkumpulan Tianlong? Jika kau benar-benar orang Ye Lang, kau akan mendapat masalah besar jika kau tidak berjuang dengan berani kali ini. Yue Tianyin mencibir dalam hatinya. Dia berbeda dari Lao Jiu dan Si Hao yang masih muda dan bodoh, serta membiarkan diri mereka dibodohi oleh para pemimpin puncak Tianlong Society. Di Tianlong Society, klan bulan miliknya memiliki mata-mata tingkat tinggi. Sebelum kedatangannya, dia telah mengetahui berita persisnya bahwa sama sekali tidak ada invasi oleh kaum konservatif Istana Kekaisaran Xuanyu. Semua serangan musuh hanyalah dalih. Itu adalah jebakan yang dirancang untuk mengungkap identitas sebenarnya dari mata-mata dari Istana Kaisar Xuanyu. Target terbesar dari desain ini adalah pencuri Lao Jiwa yang sangat mungkin menjadi orang kepercayaan Ye Lang. Begitu identitasmu terungkap, tidak peduli seberapa perhitungannya dirimu. Apa yang bisa kamu lakukan pada akhirnya? Bagaimana kamu bisa menghentikan Tianlong Society membunuhmu? Yue Tianyin mencibir dalam hatinya sambil berpikir bahwa Lao Jiu tidak ada apa-apanya. Tidak peduli seberapa pintarnya kamu pada akhirnya akan jatuh ke dalam konspirasi dan kekuatan keras. Kereta kekaisaran kelas atas melaju selama setengah jam dan akhirnya menerobos masuk ke nebula di luar bintang Tianlong. Inilah dunia hantu, ada sinar matahari sepanjang tahun dan diselimuti kegelapan ekstrim. Langit dan bumi dipenuhi dengan hantu. Embusan angin dingin lolongan hantu dan serigala dan raungan yang memilukan selalu terngiang di telinga. Tempat ini adalah tempat pelatihan yang digunakan oleh perkumpulan Tianlong untuk mengasah para pembunuh. Setara dengan alam 100 pertempuran di Istana Kaisar Xuanyu. Namun tidak seperti alam 100 pertempuran yang dibangun oleh hukum tertinggi, alam sarang hantu dibangun di atas bagian jalan yang belum sepenuhnya runtuh. Yang merupakan Ghost Avenue. Begitu dia memasuki Ghost Avenue, seluruh tubuh Ye Lang terkejut, dan matanya penuh kejutan. Ini benar-benar jalan yang hebat, jalan baru yang belum dia sadari panggilan. Ye Lang menarik napas dalam-dalam. Membenamkan pikirannya ke Ghostly Avenue dan mulai mendapatkan wawasan sambil dengan gila menyerap kekuatan Avenue. Bunuh. Ketika Si Hao melihat kaum konservatif Istana Kekaisaran Xuanyu dan orang-orang kuat dari perkumpulan Tianlong bertempur dalam kekacauan. Dia segera bergabung dalam medan pertempuran untuk mendukung perkumpulan Tianlong. Bukannya dia tidak ingin bersikap rendah hati, tapi dia tidak senang dengan Istana Kekaisaran Xuanyu. Kapanpun dia melihat seseorang dari Istana Kekaisaran Xuanyu, dia ingin membunuh mereka. Mungkin dia bosan dengan semua orang di rumah. Karena dia membenci Ye Lang, dia juga mulai membenci semua orang di Istana Kekaisaran Xuanyu. Si Hao melayangkan pukulan langsung menjatuhkan Kaisar Qian Kunjing ribuan mil jauhnya dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia hampir terbunuh oleh pukulan dari cermin yin yang ini. Apakah kamu gila? Aktor cermin Qian Kun melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Dia menerima perintah dari pelindung Dharma untuk memainkan sebuah sandiwara. Tetapi dia belum pernah mendengar bahwa memainkan sandiwara bisa berakibat kematian. Kamu melarikan diri kemana? Si Hao memukuli anjing yang terjatuh dan mengejar cermin Qian Kun dengan gila-gilaan. Yue Tianyin dengan cepat mengikuti dan berkata melalui transmisi suara. Berhenti bertarung, ini hanyalah permainan kucing dan tikus, tidak ada kaum konservatif dari Istana Kekaisaran Xuanyu di antara orang-orang ini, mereka semua berasal dari masyarakat Tianlong. Semuanya adalah konspirasi melawan Lao Jiu mencelakai saudaraku. Setelah mendengar ini, Si Hao menatap dengan saksama. Dan seketika dia dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya masyarakat Tianlong sialan ini menjebak saudaraku. Karena mereka tidak bisa mentolerir saudaraku. Kalau begitu mereka tidak bisa mentolerirku kakak ke-8, kalau begitu kalian semua harus mati. Ketika Si Hao mendengar bahwa seseorang mencoba menjebak saudaranya, dia berteriak seolah-olah dia telah mengonsumsi stimulan. Aura di sekelilingnya terus meningkat dan terakumulasi dengan gila-gilaan. Dia dengan cepat mendekati cermin Qian Kun.
Dia baru saja menembus cermin yin yang belum lama ini dengan waktu, dia akan dapat membuat terobosan lagi segera. Kedelapan tua, apa kau gila? Yue Tianyin merasa ngeri ketika dia melihat Si Hao akan kehilangan kesabarannya dan buru-buru menjelaskan, perkumpulan Tianlong mencurigai bahwa Lao Jiu memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Ye Lang dari Istana Kekaisaran Xuan Yu. Mereka semua mengatakan bahwa Lao Jiu adalah orang kepercayaan Ye Lang dan sengaja ditempatkan di sampingmu dan menyusup ke dalam perkumpulan Tianlong untuk mencari keuntungan bagi Istana Kekaisaran Xuan Yu. Ye Lang dari Istana Kekaisaran Xuan Yu? Orang kepercayaan? Mustahil, sama sekali mustahil. Si Hao langsung menggelengkan kepalanya. Saudaraku hampir mati karena aku. Bagaimana bisa dia menjadi orang kepercayaan Ye Lang? Yue Tianyin mempertanyakan apakah dia mati? Jika dia mati, mungkin dia bisa membuktikan ketidakbersalahannya, tetapi sekarang dia hidup. Tidak hanya dia hidup, dia juga mendapatkan formasi mitian dan sihir True Phoenix milikmu. Dia memanfaatkanmu. Yue Tianyin merasa bahwa Si Hao hanya memiliki kekuatan kasar, tetapi tidak memiliki otak dan dengan marah memarahinya. Jika Lao Jiu bukan mata-mata dari Istana Kekaisaran Xuan Yu, maka dia secara alami akan berani membunuh kaum konservatif Istana Kekaisaran Xuan Yu, dan tidak seorang pun akan menyakiti Lao Jiu pada saat itu. Tetapi jika dia benar-benar mata-mata Istana Kekaisaran Xuan Yu dan orang kepercayaan Ye Lang, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu akan dibiarkan dalam kegelapan, dijadikan kambing hitam, dan menunggu saat ketika Ye Lang akan membunuhmu? Yue Tianyin sangat menyadari kebencian antara Si Hao dan Ye Lang. Jadi dia hanya ingin menggunakan Ye Lang sebagai penjelasan. Apakah kamu tidak takut Si Hao, pria muda dan tidak berpengalaman ini, akan tidak setuju dengan konspirasi ini? Saudara, apakah dia orang kepercayaan Ye Lang? Mungkinkah dia benar-benar mencoba mendekatiku dengan sengaja? Si Hao menatap Ye Lang, yang berada dalam keadaan linglung di kejauhan dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, dan dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Menilai dari kepribadian saudaranya, dia seharusnya tidak takut berkelahi. Mengapa dia begitu konservatif dan tidak mau bertarung hanya ketika menghadapi kaum konservatif di Istana Kekaisaran Xuan Yu? Memang seperti yang Dugu Yue katakan, perkenalannya dengan saudaranya murni kebetulan. Dan sangat mungkin dia mendekatinya dengan sengaja. Dan setelah membantunya, saudaranya tidak menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, dan dia bahkan mendapatkan teknik Phoenix sejati dan arai hebat tanpa alasan. Memang benar bahwa dia berutang budi kepada saudaranya, tetapi saudaranya juga telah menerima manfaat luar biasa darinya. Sihir Phoenix sejati dan arai besar mitian, mana yang bukan sihir tingkat atas? Metode membunuh tertinggi yang sebanding dengan tingkat yang sama dengan hukum tertinggi. Jika saudara laki-lakinya benar-benar memiliki hubungan dengan Ye Lang, maka dia akan menjadi seperti orang bodoh besar yang dibodohi oleh Ye Lang. Apakah kamu tidak mengerti sekarang? 9 tua tidak mau bergabung dalam pertempuran. Dia jelas bersembunyi dan tidak mau atau takut menyakiti kaum konservatif di Istana Kekaisaran Xuan Yu. Yue Tianyin memandang Ye Lang yang linglung di kejauhan dan mencibir. Dia memutar matanya ke arah Si Hao seolah-olah sedang menertawakan lelucon. Aku merasa bahwa bakat orang ini hanya ada pada kekuatan tempurnya dan otaknya mungkin sedikit kurang berkembang. Tunggu dan lihat saja. Identitas Old Nine sudah 50 terkonfirmasi. Selama dia berhubungan dengan kaum konservatif di Istana Kekaisaran Xuan Yu lagi, dia akan ditangkap. Lalu kamu bisa membunuh Old Nine untuk melampiaskan amarahmu dan mencegah teknik harta karun Phoenix sejati dan susunan agung mitian milikmu terungkap. Yue Tianyin sepertinya memberi nasihat, tetapi sebenarnya dia sudah membuat rencana di benaknya. Dia menghubungi mata-mata klan bulan dan berusaha sekuat tenaga untuk mengekstrak teknik harta karun Phoenix sejati dan susunan agung dari Lao Jiu. Setelah mendapatkan dua keterampilan sihir ini, dia menggunakan alasan berbagi kekhawatiran Si Hao untuk membangun hubungan baik dengannya, menunggu kesempatan untuk merebut kartu truf aslinya, keterampilan sihir naga sejati. Dia benar-benar telah mengalami kekuatan teknik naga sejati ini. Kombinasi dari sihir naga sejati dan tubuh suci tertinggi bahkan mengalahkannya sebelum pertempuran dimulai. Rasanya seperti ditekan oleh alam. Jika dia bisa mendapatkan sihir naga sejati, dia pasti tidak akan kalah dari Si Hao. Dan pasti akan bisa menginjak-injak Si Hao di bawah kakinya. Kuharap dia bukan orang kepercayaan Ye Lang. Si Hao berdiri di sana dengan linglung setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia akhirnya bergabung dengan tim akting selalu mengawasi setiap gerakan Ye Lang. Seharusnya dia tidak meragukan saudaranya, tetapi kata-kata Dugu Yue memaksanya untuk setuju. Dia sangat membenci Ye Lang dan sangat jijik dengan orang itu. Jika kakakku benar-benar orang kepercayaan Ye Lang, dia tidak akan sanggup menerima pukulan seperti itu dan akan hancur. Pertunjukan akan segera dimulai. Yue Tianyin menatap Kaisar Cermin Yin yang mendekat tidak jauh dari sana, dan sepertinya telah melihat adegan Lao Jiu yang diekspos dan ditangkap hidup-hidup dalam sedetik berikutnya. Aku tidak tahu kamu orang kepercayaan Ye Lang yang mana, tetapi tidak peduli seberapa banyak kamu merencanakan, kamu tidak dapat memprediksi bahwa bahkan jika kamu menyembunyikan auramu dengan baik, temperamen pada tubuhmu dan perasaan yang diberikannya kepada orang-orang tidak dapat. Bahkan kaum konservatif di Istana Kekaisaran Xuan Yu takut untuk bertarung, dan mereka bahkan tidak bersedia untuk bertindak. Bagaimana mungkin seseorang sepertimu menyembunyikan ini dari Kutang Chen? Dengan wajah seorang kaisar konservatif dari Istana Kekaisaran Xuan Yu mendekati Ye Lang dengan cepat. Sepertinya dia akan bertarung dengan mereka, ternyata dia mulai menghubungi mereka secara diam-diam. Saudara kami di sini untuk merebut dunia hantu dari perkumpulan Tianlong. Identitasmu telah terungkap kepada kami. 4 Raja Surgawi dari perkumpulan Tianlong telah dijepit oleh orang-orang kami. Selama kamu mendekati para penjaga perkumpulan Tianlong dan diam-diam menyerang beberapa dari mereka, kita dapat dengan mudah memenangkan penjarahan ini.
Lawan aku, dan aku akan mengirimmu ke penjaga lainnya sehingga kamu dapat menangkap mereka lengah dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Tang Chen mengangkat pedangnya dan hendak menebas Yelang. Yelang yang linglung hanya selangkah lagi untuk memahami dao agung dari sarang hantu. Tiba-tiba, seseorang mulai mengobrol dan secara paksa menariknya keluar dari keadaan konsentrasinya. Istana Kekaisaran Xuanyu konservatif. Bahkan jika Anda adalah lotus suci tertinggi, Anda mencari masalah jika matahari api tertinggi datang ke sini. Bagaimana dengan ibumu? Yelang mengerutkan kening, mengangkat tangannya, dan menamparkan Tang Chen secara langsung. Tang Chen terkena telapak tangan dan langsung terbang keluar, darah menyembur keluar dari mulutnya terus-menerus. Dicampur dengan gigi yang patah, sangat berdarah dinilai kebencian Tang Chen. Putra keberuntungan terhadap tuan rumah telah meningkat selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat Tianming Xuan Huang plus 3000000. Panggil. Yelang membenamkan pikirannya dan terus memahami jalan agung gua hantu. Waktu berlalu setiap detik setelah 200 napas. Yelang berhasil mengintegrasikan jejak Ghostly Avenue ke dalam dirinya. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah memahami 1000 cara hebat Anda dapat menerobos kapan saja dan menjadi seorang kaisar agung. Akhirnya aku menyadari 1000 cara hebat. Yelang membuka matanya merasa sangat bahagia. Perkumpulan Tianlong benar-benar tanah harta karunnya. Bahkan belum seminggu sejak saya tiba, tetapi saya sudah dengan mudah memahami 15 jalan yang tersisa. Memungkinkannya untuk menerobos menjadi seorang kaisar kapan saja. Jika dia tidak khawatir tentang kebisingan yang disebabkan oleh terobosan itu, dia bisa mencapai pencerahan sebagai seorang kaisar kapan saja dan di mana saja di jalan hantu ini. Menerobos bukan lagi masalah, dan Yelang merasa santai. Melihat Tang Chen yang datang untuk meminta perkelahian tidak jauh dari sana, dia memiliki senyum di bibirnya dan tatapan penuh nafsu di matanya. Wow, faksi konservatif dari Istana Kekaisaran Xuanyu, Tang Chen, menyamar. Dengan kata lain, semua ini adalah tipuan dari perkumpulan Tianlong. Melakukan segala kemungkinan untuk mendekatinya hanya untuk mengungkap identitasnya. Apakah seseorang membocorkan identitasnya? Itu juga tidak benar. Yelang memikirkannya dan segera menolak gagasan itu. Jika identitas mereka benar-benar terungkap, perkumpulan Tianlong tidak akan mengambil sikap ragu-ragu seperti itu. Pada saat ini mereka pasti masih ragu dan tidak berani memastikan identitasnya. Mereka hanya menduga bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan kaum konservatif di Istana Kekaisaran Xuanyu. Harus saya katakan bahwa spekulasi oleh perkumpulan Tianlong ini memang fatal. Sayang sekali mereka tidak menemukan cukup banyak aktor. Bukan hanya mereka tidak mengeksposnya, tetapi mereka juga memberinya informasi yang disamarkan. Memungkinkannya untuk mengetahui niat rahasia dari perkumpulan Minglong. Kau pikir aku tidak akan menyerang Istana Kekaisaran Xuanyu? Kau pikir aku tidak akan membunuh kaum konservatif? Kau pikir aku akan diam-diam menghubungi kaum konservatif dan merencanakan sesuatu yang buruk? Benar, Yelang mencibir dalam hatinya. Oke. Apakah seperti ini cara kita bermain? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kakakku jelas bukan mata-mata Istana Kekaisaran Xuanyu, apalagi orang kepercayaan Yelang. Ketika Si Hao melihat Yelang menamparkan Tang Chen hingga terpental, dia membela Yelang dengan sedikit kegembiraan. Yue Tianyin berkata dengan tidak puas, itu hanya ujian sementara, dia tidak membunuhnya. Mungkin dia masih tidak mempercayainya. Atau dia masih memiliki keraguan atau mungkin ada kode rahasia di antara mereka dan dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebelum kode itu terungkap. Tetapi apapun alasannya, Lao Jiu tidak akan pernah membunuh kaum konservatif di Istana Kekaisaran Xuanyu. Saat Yue Tianyin menasihati Si Hao, Yelang berada di tempat yang sama. Api Phoenix sejati meliputi langit. Yelang meraung dan api yang menutupi langit dan matahari menyebar ke seluruh dunia hantu seperti penggiling daging yang menyapu langit dan bumi. Bab 1633 Pembantaian dahsyat dari perkumpulan Tianlong Api Nirvana. Meledak. Yelang meraung, dan lautan api yang memenuhi langit mulai berkumpul pada satu titik dengan kecepatan yang mengerikan, berubah menjadi bola api kecil. Energi yang terkandung di dalamnya sebanding dengan gabungan lusinan bintang yang sangat mengerikan. Retakan tendens muncul di penghalang di permukaan bola api. Setelah terkonsentrasi secara ekstrim api nirvana di dalamnya, akhirnya tidak dapat menahan energi mengerikan ini dan tiba-tiba meledak. Gelombang kejut mengerikan seperti ombak besar sungai di jalan menyebar ke segala arah. Para kaisar konservatif dari Istana Kekaisaran Xuanyu gagal menghindar tepat waktu dan langsung dilalap api. Bahkan jejak pun tidak tersisa dan mereka mati di tempat. Kaisar Wu Guang mencelakaiku. Bagaimana bisa ini mata-mata dari Istana Kekaisaran Xuanyu? Ini jelas merupakan pejabat dekat dari pencuri tua Wu Guang dari perkumpulan Tianlong. Sebelum dilalap api, kaisar perkumpulan Tianlong yang tak terhitung jumlahnya menggali leluhur Kaisar Wu Guang dan menyapa mereka dengan panik. Dengan satu gerakan yang kuat, Yelang membunuh ratusan kaisar. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan dengan gila menembak ke arah aktor kaisar tingkat tinggi dari perkumpulan Tianlong. Tinju-tinjunya dipenuhi dengan kekuatan teknik Phoenix sejati, dan dia bisa mengalahkan seorang kaisar tingkat tinggi dengan setiap pukulan. Tanpa terkecuali, semua orang yang terkena tinjunya meledak dan mati. Kamu tahu, Yelang hanya berada di puncak kuasi kaisar sebelumnya, tetapi setelah menggandakan kekuatan tempurnya, dia bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan alam langit.
Dan sekarang, setelah dia memahami lebih dari 1000 jalan agung, dia bisa menjadi seorang kaisar agung kapan saja. Pertumbuhan kekuatannya terlihat dengan mata telanjang. Apalagi Sky Realme, bahkan jika kaisar puncak datang, tidak ada penindasan musuh oleh formasi luas. Yelang masih bisa dibunuh sialan, jangan ke sini, jangan ke sini. Tang Chen memperhatikan saat Yelang membunuh dua master alam cangkong berturut-turut dan bergegas ke arahnya. Tanpa berpikir, dia berbalik dan berlari. Dia memang percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Yelang dalam pertarungan 1 lawan 1. Mau kabur kemana? Yelang maju selangkah dan meninju kepala Tang Chen. Bang, bagian belakang kepala dihantamkan ke penggorengan oleh pukulan ini. Tang Chen meludahkan seteguk darah dan sebelum dia bisa mengatur napas, dia ditendang oleh Yelang lagi. Bang! Tubuh Tang Chen menembus penghalang suara satu demi satu menyebabkan ledakan sonic boom di gua hantu. Kemudian seluruh tubuhnya tertanam di gua hantu. Tidak bisa bergerak. Tempat itu dikelilingi oleh makhluk mirip goblin dan tidak ada yang bisa keluar. Teknik pedang iblis yang membelah langit. Ketika Gui Dao dan Meng Yuqi melihat Yelang melihat ke arah mereka, mereka merasa seolah-olah mereka adalah musuh yang tangguh. Mereka tidak lagi peduli untuk menyembunyikan identitas mereka dan mulai menggunakan keterampilan terbaik mereka. Jalan pedang dan pisau bagaikan dua galaksi yang berbeda. Bergantung terbalik di dunia hantu. Jutaan pedang dan saber berubah menjadi dua naga raksasa meraung dan memperlihatkan gigi taring serta cakar menyergap ke arah Yelang untuk melahapnya. Sihir Phoenix sejati Yelang berubah menjadi Phoenix api tangisan, sebuah tangisan bernada tinggi. Menghasilkan riak gelombang suara. Kedua naga raksasa itu hancur berkeping-keping di tempat. Gui Dao dan Meng Yuqi seperti layang-layang dengan tali putus yang terbang mundur dengan liar. Bagaimana bisa orang ini menjadi monster seperti itu? Bagaimana bisa kekuatan bertarungnya begitu mengerikan? Yue Tianyin menatap dengan tercengang pada Yelang yang sedang membunuh orang. Tidak lagi peduli apakah dia meragukan identitasnya atau tidak. Saya hanya merasa bahwa pandangan dunia saya telah terpengaruh. Ada monster lain seperti dia dan Si Hao. Bahkan jika dia mengungkapkan identitas aslinya dan memainkan semua kartunya dalam pertarungan dengan Lao Jiu. Saya khawatir dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Sebagai kakak kedelapanku, dia secara alami harus memiliki temperamen jahat ini. Si Hao memandang Yelang, yang raut wajahnya yang garang terungkap, dengan keterkejutan di matanya. Benar saja, saudara laki-laki saya bukan mata-mata dari istana kekaisaran Xuan Yu. Dia pasti bukan orang kepercayaan Yelang, saya pantas mati, sialan. Saudara laki-laki saya hampir kehilangan nyawanya demi saya, tetapi karena teknik Phoenix sejati dan formasi mitian saya menjadi curiga padanya dan menduga bahwa dia adalah mata-mata kepercayaan Yelang. Bang Si Hao mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri karena merasa marah. Dia menoleh dan memelototi Yue Tianyin dengan marah, dan merasa sangat jijik dengan daya pikatnya. Jika dia tidak mempertimbangkan bahwa pihak lain memang memikirkan masyarakat Tianlong, dia pasti sudah siap untuk menghukumnya. Jangan bunuh dia, Lao Ji, hentikan sekarang. Ketika Kaisar Wu Guang melihat para kaisar itu ditebang satu demi satu seperti daun bawang, hatinya berdarah. Ini semua adalah bawahan elitnya, dan mereka adalah orang kepercayaan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun di perkumpulan Tianlong. Siapa sangka situasinya akan menjadi seperti ini. Sedang dipanen habis-habisan oleh penjaga ke-9. Jumlah kaisar tingkat tinggi yang telah gugur telah melebihi 100 dan jumlah mereka yang berada di atas kaisar tingkat tinggi telah melebihi 1000. Ninedis yang lama adalah kesalahpahaman. Biar saya jelaskan, mereka bukan konservatif. Mereka juga bukan dari istana kekaisaran Xuan Yu. Mereka semua adalah saudara kita. Kaisar Wu Guang mendekati Yelang dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya dan buru-buru menjelaskan. Ini adalah kesalahpahaman, hentikan membunuh orang Anda, membunuh saudara-saudara baik dari perkumpulan Tianlong kita. Shush! Yelang dengan tatapan garang di matanya memalingkan kepalanya dalam sekejap dan menatap Kaisar Wu Guang pembuluh, darah pecah keluar dari bola matanya. Dan sudut mulutnya terbuka, dia tertawa aneh. Kakak kau adalah seorang konservatif dari istana Kaisar Xuan Yu. Kau berani berpura-pura menjadi penjaga perkumpulan Tianlong, ku mati. Yelang mengepalkan tinjunya dan api nirvana melilit tinjunya. Menyebabkan tinjunya mengalir dengan api panas seperti magma, aku benar-benar Wu Guang dabang. Sebelum Kaisar Wu Guang menyelesaikan perkataannya, Yelang sudah melayangkan pukulan. Pukulan itu mengenai dada Kaisar Wu Guang tepat dengan suara tumpul. Cangkang kura-kura Kaisar Wu Guang, yang telah disempurnakan selama entah berapa puluh ribu tahun. Sangat kuat sehingga pukulan Yelang membuat jantungnya berdebar dingin. Kaisar Wu Guang memuntahkan seteguk darah, matanya melotot keluar. Dan saat dia terluka parah, penyesalan di hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Sudah berakhir masalahnya, sudah di luar kendali dan dialah yang harus disalahkan. Sebagai perwakilan dari penyempurnaannya sendiri, Kaisar Wu Guang mengandalkan tempurung kura-kuranya untuk merendahkan mereka yang berada di alam yang sama, bahkan jika dia bertemu dengan monster yang tidak cocok untuknya. Tempurung kura-kuranya sudah cukup untuk menjaganya tetap aman. Tapi hari ini cangkang kura-kuranya yang kuat dan tidak bisa dihancurkan benar-benar pecah. Ini telah menggoyahkan tekadnya untuk berhasil. Tidak hanya kekuatannya yang menurun, tetapi dia juga tidak mungkin lagi dipromosikan menjadi dewa domain dalam 1000 tahun. Pengadilan kematian Yelang mengejar Kaisar Wu Guang yang terbang.
Matanya penuh kebencian mengutuk, jika kamu adalah Kaisar Wu Guang, maka aku adalah ayah Kaisar Wu Guang. Dia siap untuk menghajar anjing yang jatuh. Namun Si Hao, yang sudah bisa membedakan benar dari salah, tidak berdiam diri. Dia dengan cepat mendekat, meraih lengan Yelang, dan menggelengkan kepalanya, saudaraku. Kita tidak bisa membunuhnya lagi. Dia benar-benar Kaisar Cahaya Hitam. Jika kita membunuhnya, kita tidak bisa mengisi luka. Bab 1634 Si Hao, aku pantas mati ke-8 tua. Yelang menoleh untuk melihat Si Hao. Seru lembut dan kemudian mendengus dingin, kamu juga berpura-pura menjadi saudaraku jika kamu benar-benar Laoba. Kamu tidak akan berdiri diam dan menyaksikan dan kamu tidak akan mengeluh ketika aku membunuh orang. Saudaraku hanya akan... Kata-kata Yelang seperti palu besar dari Gunung Tai yang menghantam dada Si Hao dengan keras. Seluruh tubuh Si Hao gemetar dan kepalanya berdengung. Kakak. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu tetapi kata-kata itu berubah menjadi desahan tak berdaya dan tertelan kembali. Apa yang bisa dia katakan? Katakan pada saudaramu bahwa dia hanya memiliki kecurigaan dan menduga bahwa saudaramu adalah orang kepercayaan Yelang. Saudaranya sangat baik padanya, tetapi dia bahkan tidak bisa membalas setetes kebaikan pun. Malah, dia membalikkan keadaan dan menyalahkan saudaranya, Bang. Si Hao menamparkan dirinya sendiri lagi, merasa sangat marah. Aku benar-benar pantas mati. Setelah menenangkan diri, mata Si Hao menjadi serius. Tidak peduli apapun. Dia tidak bisa membiarkan adiknya terus membunuh rekan-rekannya di perkumpulan Tianlong. Dia tidak membela rekan-rekannya yang mati, tetapi hanya khawatir adiknya akan dibenci oleh petinggi perkumpulan Tianlong karena aksi pembunuhannya yang berat. Saudara, saya Lao Baor Si Hao, pemimpin daftar Tianjiao tahun ini dari Istana Abadi Huangzu. Si Hao diam-diam mengirim pesan untuk membuktikan identitasnya dengan tubuh aslinya. Khawatir Yelang tidak akan mempercayainya, dia menambahkan perkataan yang tulus, saudara-saudara perempuanku semua telah mengkhianatiku. Saudara 8. Yelang menatap, mengangkat tangannya dan menepuk bahu Si Hao, melihat sekeliling, dan bertanya dengan terkejut. Lalu apa yang sedang terjadi? Si Hao menjelaskan semua yang dia tahu secara detail dan menjelaskannya dengan hati-hati dari awal hingga akhir. Dia memberitahu semua orang tentang konspirasi perkumpulan Tianlong untuk mengujinya. Tentu saja dia tidak menguraikan bagian di mana dia meragukan identitas Yelang. Oh, jadi kau curiga aku mata-mata dari istana Kaisar Xuanyu? Kalian benar-benar punya banyak waktu luang. Jika kalian ingin membunuhku, datang saja langsung. Kenapa membuat keributan sebesar? Apakah itu perlu? Yelang memandang Kaisar Wu Guang yang dadanya telah sembuh, dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Tang Chen, Ghostblade, Meng Yuqi, kalian bertiga sangat berani hingga berani menjebak penjaga Tianlong Society. Kejahatanmu tidak termaafkan. Kaisar Wu Guang menderita kerugian dan tidak berani mengatakan apapun. Kamu hanya bisa menelannya ke dalam perutmu. Dia berencana untuk melampiaskan amarah yang tidak bisa dia hilangkan pada Tang Chen dan 3 putra keberuntungan lainnya. Jika bukan karena ketiga orang ini, dia tidak perlu merencanakan ujian seperti itu dengan hati-hati. Dia tidak akan pernah membiarkan Tianlong menderita kerugian sebesar itu. Jika 4 Raja Surgawi tahu tentang ini, dia akan dikuliti hidup-hidup jika dia tidak mati. Kalian benar-benar idiot, ini sangat jelas, tetapi kalian masih percaya omong kosongnya. Tang Chen menutupi pantatnya dan terbang dari sarang hantu. Sambil menunjuk ke arah Yelang, dia dengan marah berkata, apalagi yang perlu diragukan sekarang? Orang ini sama sekali bukan orang kepercayaan Yelang, dia adalah Yelang. Meskipun auranya berbeda, betapa mengerikannya kejahatan orang ini. Hanya pada Yelang aku merasakan kekuatan yang menghancurkan seperti itu. Dia pasti Yelang, tanpa keraguan. Meskipun dia dikalahkan oleh Yelang, Tang Chen tahu keterbatasannya sendiri. Bahkan jika itu hanya cermin yin yang, bahkan jika seseorang berada di puncak kekuatan Kaisar Agung, akan menjadi angan-angan untuk ingin bermain dengannya dengan mudah. Hanya Yelang yang bisa mempermainkan mereka bertiga dengan cara ini di alam di Guan. Kamu benar, kita semua salah sangka. Dia sama sekali bukan orang kepercayaan Yelang, melainkan Yelang sendiri. Jika kamu tidak percaya, lepaskan topengnya dan kamu akan mendapatkan jawabannya. Gui Dao dan Meng Yuqi menutupi dada mereka dan terus batuk darah. Mereka muncul bersama dan menunjukkan identitas Yelang. Kamu bilang adikku adalah Yelang, jadi dia adalah Yelang. Si Hao sangat marah dan menatap Tang Chen dan 2 orang lainnya. Kalian bertiga, kalian tidak punya keterampilan nyata, dan kalian hanya bisa meludahkan darah di sini. Si Hao hendak mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri, dan segera mengambil kembali gelar jenderal yang dikalahkan membela Yelang. Dia pernah meragukan saudaranya dan itu tidak akan terjadi lagi. Orang tidak bisa, atau setidaknya tidak seharusnya, membalas kebaikan dengan permusuhan. Tang Chen dan 2 lainnya tidak berdebat. Dan menyarankan dengan serius pelindung ke-9 hanya tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan tidak ingin orang lain tahu, jadi dia bisa memilih seseorang yang bisa dia percaya dan mengungkapkan identitas aslinya kepadanya seperti kamu. Tang Chen menunjuk Si Hao dan berkata kamu bisa memasang penghalang untuk memeriksa penampilan pelindung ke-9 selama dia tidak menyamar dan bukan Yelang, kami bersedia bertanggung jawab atas masalah ini. Tentu saja aku tahu identitas saudaraku. Sudah pasti bukan Yelang, tidak perlu diverifikasi. Si Hao langsung menolak. Jika kamu percaya, ya percaya saja. Tidak perlu ragu-ragu yang tidak perlu, yang hanya akan membuat orang berkecil hati. Kamu melindungi Yelang, Tang Chen berteriak dengan marah. Kaisar Wu Guang yang tadi terpana oleh pukulan itu. Sekarang sudah sadar, mendengar apa yang dikatakan Tang Chen, dia menemukan beberapa kebenaran di dalamnya. Melihat Yelang. Dia menyarankan 9 tua, mengapa kau tidak menunjukkan wujud aslimu padaku? Untuk menunjukkan ketulusanku.
Aku bersumpah demi sungai takdir yang panjang bahwa aku tidak akan pernah mengungkapkan identitas aslimu. Kamu bilang kamu akan menemuiku. Ye Lang mencibir bagaimana jika kamu bersedia melanggar sumpahmu dan mengungkapkan identitasku kepada musuhmu. Mari kita begini, jika aku adalah Ye Lang, aku tentu saja bersedia menerima cobaan dari perkumpulan Tianlong jika aku bukan. Bagaimana kalau kau menamparku beberapa kali? Faktanya, Ye Lang sama sekali tidak khawatir. Dia hanya tidak menggunakan teknik penyamaran. Tetapi itu tidak berarti itu tidak efektif. Feng Xi sangat terkesan dengan kekuatan teknik penyamaran tingkat dewa. Tidak takut ketahuan oleh Kaisar Wu Guang sendirian Yu. Mata Kaisar Wu Guang dingin jika di masa lalu itu akan menjadi perjudian, tetapi karena statusnya meningkat. Jumlah orang kepercayaan yang kuat di bawah komandonya meningkat. Sebagai seorang pemimpin, dia harus menjaga reputasinya. Sekali reputasinya diinjak-injak, akan sulit baginya untuk mengelola bawahannya. Saat Kaisar Wu Guang ragu-ragu, kekuatan domain Dharma menyebar di dunia hantu, dan suara luar biasa meledak di telinga banyak kaisar. Karena kamu, Wu Guang, tidak berani memverifikasinya, biarkan Dewa Domain ini mengidentifikasinya. Kaisar Wu Guang menunjukkan ekstasi di wajahnya. Semuanya tunduk pada perintah Vajra Venerable. 4 Raja Surgawi telah muncul. Dewa Domain tingkat tinggi dari perkumpulan Tianlong pasti akan dapat melihat identitas aslimu. Tidak peduli seberapa jahat dirimu, kamu hanya berada di tingkat kaisar. Bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dari 4 Vajra perkumpulan Tianlong? Ketika Tang Chen, Gui Dao dan Meng Yuqi mendengar perkataan 4 Vajra dari perkumpulan Tianlong, mereka menatap Ye Lang dengan seringai di wajah mereka dengan ekspresi tenang seolah-olah mereka tahu segalanya. Seolah-olah dia sudah melihat rasa malu Ye Lang ketika identitasnya ditemukan beberapa saat kemudian. Dan penyesalannya ketika rencana jahatnya terungkap. Kalau begitu, mari kita uji. Ye Lang sama sekali tidak peduli. Namun, dia bergumam dalam hatinya dan hanya bisa berharap keterampilan menyamarnya bisa berhasil pada Dewa Domain. Swish. Sebuah cahaya putih naik dan Ye Lang diculik oleh King Kong dari perkumpulan Tianlong. Dia menghilang dan identitas aslinya akan segera teridentifikasi. Bab 1635 Peringatan Xiao Xiu. Ketika Ye Lang membuka matanya lagi, dia sudah berada di istana emas yang megah. Pilar-pilar batu giok di sekitarnya menjulang tinggi ke awan, mencapai ketinggian 1000 kaki dan semuanya terbuat dari batu spiritual kelas atas. Energi spiritual langit dan bumi yang meresap di sekelilingnya seperti kabut tebal yang bertahan lama. Tubuh Ye Lang terletak di tengah, sekecil semut. Jika orang lain yang menghadapi situasi seperti itu dan akan diselidiki oleh Dewa Domain tingkat tinggi, aku ingin tahu seberapa ketakutan mereka. Ye Lang, di sisi lain, tenang dan tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Belum lagi keterampilan menyamarnya. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun dari Daoso Agung, Dewa Domain mungkin tidak dapat melihat warna aslinya. Bahkan jika identitas asliku ditemukan, lalu kenapa? Apakah Dewa Domain dari masyarakat Tianlong berani membunuhnya atau memenjarakannya? Para dewa tertinggi yang konservatif di Istana Kekaisaran Xuanyu itu hanya ada di sana untuk makan dan tidak melakukan apa-apa. Ding, dari dalam istana yang megah dan luar biasa terdengar suara piano merdu yang menyebar. Ketika Ye Lang berjalan ke istana, dia tidak melihat penampilan sebenarnya dari King Kong yang terkenal dari perkumpulan Tianlong, juga tidak merasakan deteksi permusuhan apapun. Hanya ada seorang wanita dengan figur berlekuk dan face sitting cantik duduk di belakang Gukin, jari-jari nefritnya yang ramping melayang memainkan musik yang indah. Suara piano itu terdengar berlama-lama, kadang-kadang seperti gemericik mata air pegunungan, kadang-kadang seperti nyanyian keras ratusan burung, berkelok-kelok dan meninggi. Menyentuh hati bidadari. Ketika Ye Lang melihat peri itu memainkan Gukin, dia berjalan perlahan ke depan. Mengangkat tangannya, meletakkannya di bahu harumnya, dan dengan lembut membelainya. Xiao Xiu mengerutkan, dan energi Taois di tubuhnya sedikit bergetar, mencoba melepaskan cakar anlusan Ye Lang. Kekuatan Great Dao yang dia mobilisasi hanya sedikit lebih kuat dari Kaisar Agung Puncak. Setelah mengetahui kekuatan tempur luar biasa Ye Lang, dia dengan sengaja mengerahkan itu dengan maksud mengejutkannya hingga 10 kaki jauhnya, tetapi pada saat yang sama dia tidak berani menyakitinya. Namun, setelah Dao Yun terguncang, Ye Lang tidak hanya tidak pergi, malah seperti permen lengket. Telapak tangannya sudah menyentuh hatinya, apakah kamu mencari kematian? Suara piano berhenti dengan tiba-tiba dan suara Xiao Xiu dingin. Yang lebih tak terduga adalah bahwa Ye Lang benar-benar monster. Aku belum melihatmu hanya beberapa hari, tetapi kekuatanmu telah meningkat. Jangan salahkan aku. Peri, aku tidak bisa menahannya. Ye Lang meraih dada Xiao Xiu 1, 2, 3, 4, 6 kali dengan kebencian, lalu buru-buru mundur dan membungkuk. Omong kosong, apa yang sedang kamu bicarakan peri dan budak tua? Xiao Xiu mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa Ye Lang bertingkah seperti ini, tetapi dia yakin bahwa dia tidak punya niat baik. Dia menundukkan kepalanya dan melirik gaun yang berantakan itu, dan rasa jijiknya pada Ye Lang sedikit meningkat. 10.000 tahun yang lalu, ada rumor bahwa dia dan Meng Yuqi adalah teman Taois, tetapi Meng Yuqi hanya menyentuh ujung pedangnya dan bahkan tidak menyentuh ujung jarinya sampai kematiannya. Ketika membahas tentang Ye Lang, hal pertama yang ia lakukan adalah memiliki pikiran yang luas. Jika Ye Lang tidak mempertimbangkan es tertinggi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan sudah lama terbunuh olehnya. Xiao Xiu menarik napas dalam-dalam dan terus menghibur dirinya di dalam hatinya. Semuanya adalah untuk latihan.
Yelang, identitasmu hampir saja terbongkar. Keempat Vajra Agung dari perkumpulan Tianlong semuanya adalah Dewa Alam Tiga Lotus. Dan mereka hanya selangkah lagi untuk berada di puncak. Jika mereka ingin mengetahui identitasmu, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Mata indah Xiao Xiu berkedip dan tertuju pada topeng Yelang. Dia berkata, perlahan saya berutang budi besar padamu karena datang ke sini kali ini. Jika kamu bersedia menjadi budakku, itu akan menjadi hal yang wajar. Dia tidak pernah menunjukkan kebaikan apapun kepada para pelamar dari perkumpulan Tianlong. Selama puluhan ribu tahun, tidak lebih dari 3 kalimat yang telah diucapkan. Kali ini, tidak hanya dia berjanji kepada King Kong bahwa dia akan membuka ruang pelatihan bagi perkumpulan Tianlong untuk mengasah jiwa mereka, tetapi percakapan itu juga berlangsung lebih dari 10 kalimat. Tampilan serakah King Kong membuatnya ingin membunuhnya. Jika dia tidak khawatir tentang Yelang, bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Anggap saja aku sebagai budak. Yelang merasa geli memberimu sedikit warna dan kamu berani membuka pabrik pewarnaan. Biarkan aku bermain peran denganmu. Apa kau benar-benar berpikir kau? Minggir. Yelang menatap kursi di bawah pantat Xiao Xiu dan memarahinya dengan dingin. Wajah Xiao Xiu dipenuhi dengan ketidakpuasan dan dia memperingatkannya dengan tegas, ingat kita hanya mitra, kamu tidak memenuhi syarat untuk memberiku perintah. Wow, kau punya temperamen yang cukup tinggi. Yelang juga tidak marah, dia dengan santai mengeluarkan batu avenue dari ruang sistem dan mengaktifkannya dengan nilai penjahat Destiny Xuan Huang. Sebuah jalan raya yang luas dengan ledakan seruling yang memancar dibandingkan dengan yang sebelumnya, energinya lebih padat. Dan secara samar-samar mengungkapkan sedikit dari nafas asli inti. Apakah ini Valen Flood Avenue lagi? Xiao Xiu berseru sambil menatap batu avenue di tangan Yelang. Merasa sangat terkejut. Dia mencari selama 10.000 tahun tetapi masih tidak dapat memahami cara berharga dari seruling. Sebagai akibatnya, ketika berada di tangan Yelang, batu avenue murni muncul satu demi satu. Bahkan batu dao semacam ini yang mengandung aura asli bisa dikeluarkan. Kau tahu batu dao semacam ini yang mengandung nafas asli. Bahkan dao yang belum tumbang pun sangat berharga. Dia tidak bisa mengetahui dari mana Supreme Ice Lord mendapatkan avenue seton ini. Mungkinkah Great Way of the Flood tidak pernah musnah? Atau Great Way of the Flood masih ada di alam tempat Supreme Lord of Ice terperangkap? Sambil berpikir, Xiao Xiu perlahan berdiri dan menyerahkan tempat duduknya di bawah tatapan menyelidik Yelang. Yelang duduk dengan tenang, menepuk pahanya, dan memberi isyarat kepada Xiao Xiu, kemarilah, duduk bersama kami. Xiao Xiu menyipitkan matanya yang indah sedikit dan berkata dengan suara dingin dan tidak puas, apakah kamu menghina saya? Apakah kamu tidak takut saya akan membunuhmu dan mengambil batu avenue? Yelang mencibir dengan acuh tak acuh, mengangkat 3 jari, dan mematahkannya satu persatu, berkata. Pertama-tama, kamu salah satu hal, batu dao ini tidak cukup bagimu untuk sepenuhnya memahami Dao Xiao. Kedua, kau terlalu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri, jangan bicara tentang apakah Liuli kecilku bisa muncul kapan saja, bahkan jika dia tidak bisa, kaum konservatif di Istana Kekaisaran Xuan Yu bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan sekarang. Akhirnya, peri, kau tidak ingin mati sepenuhnya sebelum ketiga jalan itu menyatu menjadi satu, kan? Xiao Xiu tidak menjawab, dia merasa mungkin ada lebih banyak hal baik di perbendaharaan kecil Yelang yang bisa membantunya mencapai 3-in-1. Aku khawatir dia tidak akan membawanya bersamanya, tetapi akan mengeluarkannya satu persatu sesuai dengan kebutuhannya. Sepertinya dia sengaja memanipulasinya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran kecil Yelang? Sayangnya, dia telah mencoba segalanya selama bertahun-tahun tetapi masih tidak dapat menemukan harta apapun yang terkait dengan Avenue of the Flood. Apalagi yang bisa kita lakukan selain mematuhi perintah Yelang? Sudahlah, semuanya untuk latihan. Xiao Xiu bergerak diam-diam ke sisi Yelang dan perlahan duduk. Kulit bidadari itu sangat elastis. Yelang merasakan kulit yang lembab dan tidak melanjutkan untuk membuatnya malu. Khawatir Xiao Xiu akan melakukan sesuatu yang nekat, dia memasukkan batu avenue ke dalam palung Mariana di depannya dan dengan tegas memperingatkannya. Hal-hal ini menjadi milikmu jika aku memberikannya kepadamu. Jika aku tidak memberikannya Bab 1636 Pencapaian Terobosan Kaisar Agung. Xiao Xiu mengangguk dalam diam, bermain-main dengan batu dao, membenamkan pikirannya. Dan memahami inti dari Dao Xiao yang tertinggal di dalam. Sebuah kekuatan dari jalan agung melayang dari kepala Xiao Xiu ke langit yang tersebar di langit. Dan berubah menjadi galaksi terbalik. Aura agung itu menghancurkan segalanya, menyebabkan seluruh bangunan bergetar hebat. Xiao Xiu, yang sedang memahami jalan agung suling sangat terkejut sambil sangat merasakan kekuatan asal inti. Inti dari asal Rigdis sangat kuat. Sedikit saja sudah cukup untuk mengimbangi semua wawasannya di masa lalu. Anda tahu, sangat jarang seseorang seperti dia memiliki afinitas bawaan untuk 3 jalan utama. Bahkan di antara makhluk-makhluk tertinggi itu, sebagian besar dari mereka hanya memahami 1 jalan agung. Awalnya jauh lebih baik daripada seorang jenius. Begitu dia mampu menyadari puncak dari 3 jalan agung pada saat yang sama ketika dia dipromosikan menjadi yang tertinggi. Dia akan menciptakan metode tertinggi yang unik baginya berdasarkan kekuatan dari 3 cara hebat ini. Pada saat itu kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis. Meskipun dia baru saja dipromosikan menjadi Supreme. Kekuatan bertarungnya cukup untuk menyaingi makhluk tertinggi lama. Tentu saja bahkan monster seperti Diasisi bahkan pada puncak tingkat kuasi kaisar. Tidak cukup untuk menandingi Yelang bahkan 1/10 dari kekuatan tempurnya. Dia sangat ingin tahu tentang berapa banyak prinsip hebat yang telah disadari Yelang Crack.
Tiba-tiba, suara ledakan guntur ilahi ungu terdengar di atas bangunan batu giok. Avenue of the Flood yang megah terlihat diselimuti oleh alam guntur ilahi ungu. Di bawah kekuatan ilahi Zixiao, galaksi di jalan mulai bergetar. Kamu membuat sebuah terobosan. Xiao Xiu menoleh dan merasakan kekuatan tiba-tiba mendorong tubuhnya ke atas. Aura yang sangat mendukung. Yelang berdiri perlahan, dengan guntur dan kilat di matanya, dan jejak aura Tao, yang begitu kuat sehingga tidak bisa ditekan dan bocor keluar. Rambut hitamnya tumbuh liar, menyeret di tanah. Sungguh sikap yang mendominasi. Xiao Xiu berdiri teguh di udara. Menatap Yelang di bawah matanya yang indah penuh keheranan jalan pedang. Jalan pedang jalan senjata, jalan agung suling. Hanya dengan pandangan sepintas lalu, dia menemukan bahwa ada tidak kurang dari 100 jenis kekuatan besar yang berlama-lama di sekitar Yelang. Bahkan ada banyak kekuatan besar yang belum pernah dia dengar sebelumnya meluap. Apakah orang ini monster? Mungkinkah dia telah memahami kekuatan ratusan jalan? Saat Xiao Xiu terkejut, dia melihat alam guntur ilahi langit ungu yang berkabut di atasnya, dengan tatapan serius di mata indahnya. Oh tidak, ternyata itu adalah kesengsaraan guntur ungu, dan itu juga membentuk batasan. Bahkan ketika dia dipromosikan menjadi Dewa Domain, dia belum pernah menghadapi kesengsaraan guntur seperti itu. Kekuatan dari kesengsaraan petir ini sedemikian rupa sehingga bahkan Dewa Domain pun akan hancur berkeping-keping, apalagi untuk menempa tubuh Tao. Yelang, berhenti melepaskan kekuatan Dao Agung. Bencana guntur yang telah kamu tarik sudah membentuk domain. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga dapat membunuh Dewa Domain. Xiao Xiu mengingatkannya karena takut Yelang akan terbunuh oleh petir. Dia sekarang akhirnya melihat harapan dari 3 jalan menjadi satu, tapi dia tidak menyangka bahwa sebelum tujuan seumur hidupnya dapat tercapai Yelang akan hancur menjadi abu oleh petir. Roar. Di lautan guntur, naga guntur ungu Tandera sekuat bintang perlahan memadatkan tubuh gunturnya dan meraung ke arah Yelang di bawah. Gelombang suara menyusul satu demi satu, menghancurkan bangunan-bangunan indah menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Tampaknya itu bukan jenis guntur ilahi yang sama, dan kesadarannya juga berbeda. Yelang memiringkan kepalanya ke belakang. Menatap Purple Sky Divine Thunder di atas, bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu adalah Chaos Divine Thunder yang datang, Thunder Dragon akan membuat kemajuan dengan tidak hanya tidak mengaum tetapi juga tidak berbalik dan melarikan diri. Hu Yelang melihat sekilas sosok yang familiar bergerak di area laut guntur. Itu bukanlah objek lain, itu sebenarnya adalah Chaos Thunder Dragon. Saat Chaos Thunder Dragon mengikuti di belakang Purple Thunder Dragon dan terus menggosok-gosokkannya, sepertinya ia mencoba untuk menyenangkan saudaranya. Lihat ini bajingan kecil yang menindasku. Kamu harus membantuku membalas dendam. Raungan. Semakin menyanjung naga guntur kekacauan, semakin mendominasi naga guntur ungu. Mata petirnya, sebesar bintang-bintang kecil, menatap Yelang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Xiao Xiu sangat gugup. Dia mengeluarkan beberapa pil dan mendesak Yelang. Ini adalah pil penghindar petir. Ini dapat mengurangi kekuatan petir hingga 30%. Minumlah dengan cepat untuk meningkatkan peluang selamat dari kesengsaraan guntur. Yelang mengulurkan tangannya dan memasukkan pil-pil itu ke dalam perbendaharaan kecil dengan mudah. Dia mengangkat tangannya dan Halberd of the Planes berada di telapak tangannya. Kawan lama, kau masih yang terbaik dalam hal ini. Yelang menimbang Halberd of the Planes menginjak tanah dan bergegas menuju langit. Setelah dipromosikan menjadi Kaisar Agung, pada saat ini dia tidak lagi menahan diri dan menunjukkan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya terhadap naga guntur ungu. Bas bas bas. Langit dipenuhi dengan tombak yang menutupi matahari dan langit seperti hujan bunga pil menembak ke arah naga petir ungu raksasa di bawah. Tubuh naga petir ungu terus-menerus meledak di bawah daya tembak tombak pesawat dan pengeboman. Kekuatan petir meluap. Chaos Thunder Dragon bersembunyi di bawah perut Purple Thunder Dragon. Gemetar ketakutan dan bahkan tidak berani kentut pedang dari langit dan bumi. Dust Breaking Sword, ambil tombakku. Yelang dapat menggunakan keterampilan tingkat Dewa Domain dengan mudah. Keterampilan pamungkas yang hanya bisa didapatkan monster-monster itu secara kebetulan melalui akumulasi peluang sama seperti serang. Pertama ada pemboman karpet, diikuti oleh pertempuran jarak dekat. True Phoenix Magic. Yelang mengubah dirinya menjadi burung phoenix api yang membubung tinggi. Ia menerjang ke arah naga guntur langit ungu dan cakar tajamnya yang terbungkus api nirvana dengan panik mencabik-cabik tubuh guntur naga guntur langit ungu. Roar. Naga guntur ungu meraung kesakitan dan mengayunkan ekornya dengan pukulan yang cukup untuk menghancurkan ratusan bintang. Ia terus-menerus menghancurkan kehampaan. Seolah-olah sedang dalam pelayaran penentuan posisi dan menyusul Fire Phoenix Yelang dan memukulnya. Bang api nirvana meledak. Dan Fire Phoenix terkena kekuatan penuh dari Purple Thunder Dragon dan tidak meninggalkan apapun. Sebelum naga guntur langit ungu dapat menarik napas, seekor ikan besar dengan sayap tumbuh dari tulang rusuknya muncul di atas kepalanya. Ia menghancurkan naga guntur langit ungu dari alam laut guntur seperti gunung yang jatuh di atas kepalanya, dan naga itu tidak dapat mempertahankan posisinya yang membanggakan di udara. Dua monster besar bertabrakan dengan keras di laut guntur, dan setiap tabrakan mengguncang bumi. Xiao Xiu yang menonton dari kejauhan memiliki alis tampannya bergetar hebat dan dia bergumam tak percaya.
Makhluk aneh macam apa Yelang ini? Tapi bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan setelah dipromosikan ke gerbang kaisar dan menghancurkan delusi? Bukankah itu berarti bahwa begitu dia menembus Dao Agung, dia akan mampu menyaingi Dewa Domain? Sebelum Xiao Xiu dapat pulih dari keterkejutan, sebuah formasi besar yang menutupi langit dan matahari turun. Hanya dalam selusin napas, lautan guntur yang memenuhi langit berangsur-angsur menghilang. Pada saat Ye Lang muncul dalam pandangan lagi, naga guntur ungu sudah menghilang. Ye Lang turun dari langit, menyingkirkan Plain Halberd. Berdiri di depan Xiao Xiu dan berkata dengan senyum tenang, ini semua berkat teleportasimu, kalau tidak. Aku benar-benar tidak tahu di mana harus menerobos. Xiao Xiu menunjuk dengan kaku ke seekor naga petir tidak jauh dari sana, ada juga naga petir kekacauan di sana. Segera setelah dia selesai berbicara, tubuh naga guntur kekacauan terus menyusut dan berubah menjadi ular piton raksasa dengan tanduk di kepalanya. Ia mendatangi kaki Ye Lang dan menggosokkan kepalanya ke sepatu Ye Lang dengan sikap menjilat. Ye Lang melirik ke samping, mengeluarkan Halberd of the Plain, dan menusuk tanah dengannya. Naga petir itu meledak. Ye Lang tersenyum dan menatap Xiao Xiu lagi. Sudah hilang sekarang bab 1637 harga pil pemecah kaisar. Gunakan tubuh fisikmu untuk menghadapi guntur ilahi langit ungu. Dengan tebasan santai senjata kekaisaran, dia membunuh Chaos Divine Thunder. Adegan mengerikan ini cukup eksplosif bahkan jika seseorang melihat seluruh dunia Xuan Huang sejak pembentukannya. Melihat Ye Lang yang sangat abnormal di depan sini, bahkan Xiao Xiu membuka mulutnya. Tidak tahu harus berkata apa. Kamu sangat kuat. Xiao Xiu butuh waktu lama untuk mengeluarkan 3 kata. Ye Lang menjabat tombaknya dan memasukkan tombak Plain ke dalam ruang sistem. Mengangguk setuju aku tahu. Xiao Xiu melihat ke laut guntur yang menghilang dan menghela napas. Kesengsaraan guntur semacam ini tidak lebih dari ini bahkan jika itu adalah terobosan ke Dewa Alam. Dewa alam yang lebih lemah tidak dapat menahan bombardir laut guntur ini, tetapi bukan hanya kamu tidak dikalahkan, tetapi kamu juga mengalahkan naga guntur langit ungu begitu keras hingga tubuhnya runtuh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Lang tersenyum dan mengangkat bahu. Kamu lihat sekarang. Xiao Xiu sedikit mengangkat alisnya dan memperingatkan dengan tidak puas meskipun kekuatan tempurmu kuat. Kamu memiliki kekurangan yang sangat besar. Ranah kaisar membutuhkan seseorang untuk menerobos ilusi, melintasi reinkarnasi, menjelajahi hidup dan mati. Memahami yin dan yang, menggerakkan alam semesta, dan mengendalikan langit. Tingkat kesulitan 6 tingkat ditentukan oleh kedalaman jalan agung yang dipahami seseorang. Ketika saya berada di ranah gerbang kaisar, meskipun saya memiliki bakat yang luar biasa, saya membutuhkan waktu yang sama dengan para jenius biasa untuk dipromosikan menjadi Dewa Domain. Untukmu. Ketika kamu baru saja menerobos, saya melakukan beberapa investigasi dan menemukan bahwa kamu memiliki tidak kurang dari 100 jenis kekuatan Dao yang hebat. Saya belum pernah mendengar tentangmu yang mampu memahami ratusan Dao yang hebat di alam gerbang kaisar, tetapi menurut pengalaman aktual saya, sangat sulit bagimu untuk maju di alam gerbang kaisar. Kata-kata Xiao Xiu terhenti begitu saja. Ada beberapa hal yang pasti sudah diketahui Ye Lang bahkan jika dia tidak menyebutkannya. Mungkin perbuatan jahat Ye Lang akan berakhir di sini. Bagaimana cara naik ke alam kaisar setelah memahami ratusan jalan agung? Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa wilayah Ye Lang tidak akan dapat maju bahkan satu langkah pun sepanjang hidupnya. Itu saja. Ye Lang memiringkan kepalanya dan menatap wajah cantik Xiao Xiu tanpa rasa takut. Dia pikir Xiao Xiu akan mengatakan sesuatu tetapi inilah hasilnya. Benar sekali. Wajar bagi Xiao Xiu untuk memiliki kekhawatiran seperti itu. Bagaimanapun juga, sejahat apapun dia, Xiao Xiu tetaplah orang normal. Tapi dia berbeda, dia seorang penipu. Untuk menembus hal ini, tidak bisakah kamu hanya menghabiskan beberapa poin penjahat Tianming Xuan Huang dan minum beberapa pil kecil untuk menembus dengan mudah? Tongxi. Ketika aku tidak menerobos Emperor Pass, kamu bilang aku tidak perlu tahu nilai pil Emperor Pass untuk saat ini. Sekarang aku telah berhasil menerobos, beritahu aku. Berapa harga sebuah pil Emperor Pass? Dalam benaknya, Ye Lang mulai menanyakan tentang harga pil penerobos kaisar. Jika memungkinkan, beli 2 pil dan coba dulu. Ding melapor ke host, pil pemecah kaisar yang dibutuhkan untuk alam berikutnya bernilai 300 juta nilai penjahat Tianming Xuan Huang. Berapa banyak? Ding melapor kepada host, pil pemecah kaisar yang diperlukan untuk alam berikutnya bernilai 300 juta nilai penjahat Tianming Xuan Huang. Kenapa kau tidak pergi merampok saja, sialan? Ye Lang tercengang. Kekayaan keluarganya saat ini bisa dibilang cukup besar, tetapi meskipun begitu, itu tidak sebesar 3 miliar yang dibesar-besarkan. Pil pemecah kaisar yang dapat menembus penghalang reinkarnasi bernilai 3 miliar. Bagaimana dengan gerbang hidup dan mati dan cermin yin yang? Wanita tua itu merangkak naik ke tempat tidur dan membuat kakek tertawa. Setelah semua keributan ini, apa yang dia pikirkan adalah setelah semua apa yang hanya dia pikirkan. Bahkan setelah menembus Kaisar Agung, jika Anda ingin dipromosikan ke puncak Kaisar Agung secara biasa saja akan membutuhkan waktu untuk berakumulasi. Itu juga tidak benar. Tatapan serakah Ye Lang tiba-tiba jatuh ke dada Dewa Domain teratas di depannya. Dia maju beberapa langkah mencubit dagu halus Xiao Xiu dan berkata dengan senyum jahat. Fairyaku telah mempelajari teknik kultivasi ganda. Selama kamu bersedia menghabiskan malam yang indah bersamaku, mungkin aku bisa menembus ke alam langit dalam waktu singkat. Tidak peduli berapa banyak nilai pil penghancur kaisar selama dia bisa mendapatkan Xiao Xiu. Dengan alam Dewa Domain tingkat atas ini, bagaimana mungkin dia hanya membeli beberapa pil penghancur kaisar?
Aku belum mempelajari teknik kultivasi ganda apapun, tetapi beberapa kultivator iblis yang kubunuh sebelumnya memiliki beberapa teknik untuk mengisi yin dengan yang mendekati teknik tertinggi setengah langkah, tetapi aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya. Jika Guru Ye tidak keberatan, kita bisa mengadakan kompetisi untuk melihat apakah teknik kultivasi ganda Anda dapat memungkinkan Anda untuk menerobos ke alam langit terlebih dahulu, atau apakah teknik kultivasi sihir saya dapat mengisap Anda sampai kering hingga bahkan sumsum Anda pun tidak tersisa. Ye Lang terkejut dan mengangkat tangannya untuk memeluk pinggang Anggun Xiao Xiu. Apakah ada hal seperti itu? Aku belum pernah mendengarnya. Jika Sang Dewi bersedia, aku bisa mencobanya. Meskipun begitu, mengingat hubungannya saat ini dengan Xiao Xiu, dia tidak yakin bahwa Xiao Xiu tidak akan menghisap sumsum tulangnya. Belum lagi fakta bahwa dia baru berada di tingkat pertama Kaisar Agung sekarang, bahkan jika dia sudah menjadi Kaisar di alam langit, dia kemungkinan besar bukan tandingan Dewa Domain tingkat atas di depannya. Tapi itu tidak masalah. Saat berlatih kultivasi ganda, kedua belah pihak harus beradaptasi satu sama lain di awal. Dia akan menyesuaikan diri terlebih dahulu dan ketika langkah terakhir tiba, dia akan pergi begitu saja. Bahkan jika dia tidak bisa menangkap Xiao Xiu kali ini, setidaknya tubuh polosnya tidak akan lagi begitu polos. Bang! Xiao Xiu mengangkat tangannya dan menepis telapak tangan Ye Lang yang menyentuh bagian bulat punggung bawahnya. Mata indahnya penuh dengan dingin saat dia memberikan evaluasi yang paling serius. Sungguh memalukan bagi Istana Kekaisaran Xuan Yu bahwa orang seperti Anda bisa menjadi jenius utama dari sekte terhormat dan jujur seperti Istana Kekaisaran Xuan Yu. Jika Anda berada di sekte dengan kultivator jahat, orang-orang seperti Anda pasti akan berada di tingkat yang sama dengan kepala sekte. Menggunakan kata picik dan tidak tahu malu pada Anda sama saja dengan menginjak-injak orang yang picik dan tidak tahu malu. Pergi, Xiao Xiu lelah. Jadi dia melambaikan tangannya untuk menyiapkan susunan teleportasi dan berkata jika kamu tinggal di sini terlalu lama, itu akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Ye Lang juga mengangguk setuju. Memandang Xiao Xiu dengan enggan dan berkata katakan saja satu kata ayah, silakan masuk ke susunan teleportasi. Dan aku akan meninggalkan Bang. Xiao Xiu mengangkat tangannya dan bertepuk tangan dan tubuh Ye Lang tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Dengan tingkat pencapaiannya, dia masih bisa membuat Ye Lang keluar bahkan jika dia tidak mau memasuki susunan teleportasi. Di dunia hantu, Tang Chen dan 3 putra takdir lainnya yang masih menunggu kabar baik tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang. Kemudian sebuah lubang cacing muncul di dalam lubang cacing gelap, Ye Lang berguling keluar seperti bola. Tampak sangat malu. Sungguh Ye Lang yang hebat, orang ini bisa keluar hidup-hidup, semua berkat Dewa Domain dari perkumpulan Tianlong yang menunjukkan belas kasihan. Melihat Ye Lang dalam keadaan yang sangat malu, Tang Chen merasa sangat terkejut. Masuk dengan berdiri dan keluar berguling apalagi yang harus kita pertimbangkan. Sudah jelas bahwa dia dipastikan sebagai mata-mata dan diusir dengan jijik oleh Dewa Domain dari perkumpulan Tianlong. Jangan biarkan orang ini kabur, jatuhkan dia. Gui Dao dan Meng Yuqi terlalu menderita di tangan Ye Lang. Selama Ye Lang belum mati mereka merasa bahwa situasinya belum terselesaikan. Ye Lang harus ditangkap untuk mencegah insiden lebih lanjut. Seorang mata-mata tetaplah mata-mata peduli seberapa luar biasa metodenya, dia tidak akan pernah bisa menyembunyikan identitasnya dari mata domain God yang tajam. Yue Tianyin melirik Si Hao dengan jijik dengan penghinaan yang tak terlukiskan. Bab 1638 Yue Tianyin adalah orang yang baik. Di bawah tatapan bermusuhan dari kerumunan, Ye Lang berdiri dengan malu, meluruskan jubahnya yang berantakan. Melihat ke arah lubang cacing, menyipitkan matanya, dan berpikir pahit dalam hatinya. Kamu sangat bagus, Xiao Xiu, begini caramu memainkannya, ya? Bagus, bagus, bagus. Karena kamu berani memperlakukan aku seperti ini, jangan salahkan aku karena memasangkan kalung yang sudah disiapkan dengan hati-hati di lehermu. Dewa Domain teratas di masa depan Ye Lang Tang Chen berteriak dengan marah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Lang melesat di depan Tang Chen, meraih leher Tang Chen, mengangkatnya. Dan meninju wajahnya dengan tinju sebesar karung pasir bang. Tinju menghujani darah berceceran di wajah Tang Chen. Dan gigi yang tanggal bercampur dengan pecahan bibir dan lidah terus meludah keluar. Saat Ye Lang melampiaskan amarahnya pada Tang Chen, suara agung masyarakat Tianlong bergema di telinga semua orang. 9 tua adalah menteri yang setia dan loyal dari masyarakat Tianlong kita. Jika kamu punya niat untuk mengasingkan kami lagi, jangan salahkan aku karena menegakkan aturan masyarakat. Bagaimana mungkin, Ghostblade? Meng Yuqian dan bahkan Tang Chen yang masih dipukuli semuanya memiliki kepala yang berdengung dan tidak bersedia menerima fakta ini. Kalian bertiga pengkhianat dan licik mencoba menabur perselisihan di antara sesama murid perkumpulan Tianlong. Ayo, bawa ketiga penjahat ini ke zona kematian perkumpulan Tianlong. Kaisar Wu Guang sangat murka. Dia menginstruksikan orang-orang kepercayaannya untuk menangkap Tang Chen dan 2 lainnya. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Lao Jiu tidak berbahaya bagi perkumpulan Tianlong. Jika tidak, King Kong tidak akan bisa memberikan jaminan berulang kali. Namun, Tang Chen dan 2 orang lainnya tidak membawakannya manfaat apapun. Sebaliknya, mereka membuatnya menyinggung Lao Jiu dan bahkan mungkin telah menyinggung King Kong yang berada di belakang Lao Jiu. Swish, swish, swish. Satu demi satu kaisar tingkat tinggi dengan cepat mengepung Tang Chen dan 2 orang lainnya. Ada juga banyak hantu yang mirip dengan goblin yang menatap Tang Chen dengan mata petir. Melarikan diri. Gui Dao dan Meng Yuqi saling pandang mengangkat Tang Chen yang dilempar oleh Ye Lang. Dan melarikan diri tanpa berpikir.
Masalahnya sudah di luar kendali. Jika mereka tertangkap, tidak peduli mereka dari masyarakat Tianlong atau klan bulan. Mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Kamu mau melarikan diri kemana? Banyak kaisar tingkat tinggi mengelilingi mereka dipimpin oleh Kaisar Wu Guang, Si Hao dan Yue Tianyin. Ketiga monster jahat ini bersama dengan lebih dari 1.000 kaisar tingkat tinggi. Mungkinkah Tang Chen dan rekan-rekannya pergi kapanpun mereka mau? Terlebih lagi tempat ini adalah sarang perkumpulan Tianlong. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Tang Chen dan 3 putra takdir lainnya mencoba yang terbaik untuk melawan tetapi gagal, dan semuanya menjadi tahanan Tianlong Society. Kamu benar-benar bukan Yelang? Lalu kamu siapa? Ketika Tang Chen dibawa pergi, dia menatap Yelang yang mengenakan topeng. Dia tidak bisa membedakan, dia benar-benar tidak bisa membedakan. Jika orang di depanku bukan Yelang, lalu siapa dia? Mungkinkah selain Yelang? Ada orang lain yang dapat dengan mudah mengendalikannya di tingkat Kaisar Agung. Dia adalah saudara. Si Hao maju selangkah dan mengambil gabus yang mengambang entah dari mana. Dia memasukkannya ke dalam mulut Tang Chen dan dengan pandang, memberi isyarat kepada anggota masyarakat Tianlong untuk menekannya. His. Gui Dao dan Meng Yuqi sama-sama tersentak ketika melihat adegan ini. Siapa sangka bahwa dalam pertempuran barusan, Tang Chen begitu tersumbat hingga pingsan, bukankah itu berarti? Menatap sumbat kayu di mulut Tang Chen, Gui Dao dan Meng Yuqi merasakan hawa dingin menjalar dari tulang ekor hingga punggung mereka. Setelah Tang Chen dan 2 orang lainnya dibawa pergi, Si Hao menatap Kaisar Wu Guang dan berkata dengan suara dingin dan sangat tidak puas, "Wu Guang, apa yang kamu lakukan kali ini adalah memfitnah saudaraku. Kamu harus memberikan penjelasan." Kaisar Wu Guang kewalahan, tetapi dia tidak berani menyangkalnya. Ada seseorang di belakang Yelang. Jika dia tidak memberikan penjelasan suatu hari hidupnya, mungkin menjadi penjelasannya. 9 tua, aku mendengarkan fitnah. Saya meminta maaf kepada Anda. Kami adalah 9 penjaga perkumpulan Tianlong. Kami memiliki darah yang sama. Kita makmur bersama dan menderita bersama. Seharusnya aku tidak meragukanmu seperti ini, tetapi aku juga memikirkan masa depan perkumpulan Tianlong. Apapun yang terjadi, aku salah. Kaisar Wu Guang mengertakkan giginya, mengambil sepotong tulang berharga, menyerahkannya kepada Yelang, dan berkata dengan tulus. Ini adalah teknik harta karun Xuan Wu. Jika kamu bisa mempelajarinya, pertahananmu akan sangat meningkat. Ini hanya insiden kecil. Tidak perlu terlalu sopan. Betapa berharganya harta karun Xuan Wu. Bagaimana bisa aku menerimanya? Yelang merasakan cengkeraman mengerikan dari tangan Kaisar Wu Guang. Dan teknik Phoenix sejati meledak dengan kekuatan dahsyat secara paksa menarik tulang harta itu ke tangannya sendiri melihat Kaisar Wu Guang yang tampak seperti kehilangan ayahnya. Senyum di matanya hampir meluap. Dia menolehkan kepalanya dan melihat Si Hao lagi, mengeluarkan ilmu sihir Xuan Wu, dan berkata dengan wajah saleh. Kau dan aku memiliki cinta persaudaraan yang mendalam. Kau mengajariku ilmu sihir True Phoenix dan formasi Mitian. Adapun ilmu sihir Xuan Wu ini, kita semua seharusnya bisa mempraktikkannya. Tidak, sama sekali tidak. Si Hao menggelengkan kepalanya dengan tegas, dia sebelumnya meragukan saudaranya. Jadi bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menerima manfaat? Terlebih lagi pengajaran teknik Phoenix sejati dan susunan agung Mitian adalah karena kebutuhan. Dia tidak menghadapi situasi hidup dan mati sekarang. Jika dia menerima sihir Xuan Wu, haruskah dia membalas budi? Selain teknik naga sejati, apalagi yang bisa dia tawarkan? Teknik naga sejati bisa dikatakan sebagai satu-satunya kartu trufnya dan tidak akan pernah bisa diturunkan kepada orang lain. Kakak ke-8 tidak mau, tetapi kamu tidak bisa memaksaku. Benar, Yue Tianyin mendekat dengan ramah. Saya bersedia menukar sihir Qiongqi dengan sihir Xuan Wu di tanganmu. Sihir Xuan Wu ini adalah kartu truf Kaisar Wu Guang yang sebenarnya. Kemungkinan besar dia mampu mencapai tingkat puncak Kaisar Agung, dipromosikan menjadi pelindung dan bahkan mengalahkan Dewa Wilayah berkat teknik berharga ini. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan sangat meningkatkan pertahanan klan bulan. Brother Sei bukanlah orang yang baik. Si Hao mengirim pesan suara untuk mengingatkannya bahwa dia masih merenungkan hasutan Yue Tianyin sebelumnya dan merasa bahwa wanita ini mungkin membahayakan saudaranya. Tidak mungkin. Yelang menatap Yue Tianyin di depannya dengan penuh minat dan bergumam pada dirinya sendiri dengan nada panjang. Saya pikir Wali Dugu Yue seharusnya menjadi manusia yang baik. Yue Tianyin juga berusaha untuk menangkap 3 putra keberuntungan Tang Chen. Tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Dia meledak dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan seorang kaisar puncak. Namun sekarang Yue Tianyin hanyalah cermin Qian Kun setelah kekuatan tempurnya dilepaskan sepenuhnya, dia tidak akan jauh lebih buruk dari Si Hao. Jika bukan karena penekanan alami dari tubuh suci tertinggi, Yue Tianyin tidak akan dikalahkan dalam pertempuran antara Si Hao dan Yue Tianyin belum lama ini. Tentu saja, yang paling penting adalah dia ingin menerobos sekarang. Dan dia sangat membutuhkan sejumlah besar nilai penjahat Tianming Xuan Huang. Xiao Xiyu dapat menyediakannya, tetapi Xiao Xiyu adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan untuk saat ini. Sebaliknya, itu Yue Tianyin. Mereka semua berada di perkumpulan Tianlong dan keduanya adalah pelindung Dharma. Menduduki keuntungan waktu dan tempat. Dia juga menanam ranjau di sebelah Yue Tianyin. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat semuanya berkumpul jika Anda tidak mengambilnya. Bukankah sulit bagi saudaranya untuk mengikutinya keluar dari istana kekaisaran Xuan Yu? Tetapi dia hanya pernah dipijat ujung jari oleh Si Hua Hua sekali. Bab 1639 Keramah Tamahan Yue Tianyin 2 dalam 1. 9 tua, mungkin karena aku percaya fitnah sebelumnya, aku sedikit tidak puas denganmu dan telah melakukan beberapa tindakan yang tidak pantas.
Namun meski begitu, aku tidak melakukan apapun untuk menyakitimu. Semuanya demi keselamatan masyarakat Tianlong. Yue Tianyin tersenyum ramah dan berkata, sekarang identitasmu sudah dikonfirmasi, kita semua adalah penjaga perkumpulan Tianlong. Biarkan aku menyiapkan anggur di rumah tuan kota dan menyambut kalian semua. Pada saat ini sikap Yue Tianyin terhadap Yelang berubah drastis. Orang ini hampir sepintar iblis dan memiliki dua keterampilan magis hebat yaitu kura-kura hitam dan Phoenix sejati. Kuncinya adalah memiliki formasi besar yang dapat menekan kekuatan tempur musuh. Jika Anda memiliki harta karun yang sangat besar dan ingin menentangnya, Anda akan merugikan diri sendiri. Dari tindakan pencegahan awalnya, Yue Tianyin secara bertahap mengembangkan gagasan untuk merekrut Lao Jiu, bahkan jika Lao Jiu tidak bersedia menjadi lebih rendah dari yang lain, dia tetap ingin menjalin hubungan baik dengannya. Setidaknya, jauh lebih mudah untuk mendapatkan sihir dari Lao Jiu daripada dari Si Hao. Kaisar Wu Guang tersenyum pahit, aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus, aku harus memberi pelajaran pada ketiga pencuri itu. Bagaimana mungkin dia punya pikiran untuk menghadiri perjamuan itu? Sialan, bahkan setelah sihir Suan Wu terungkap hatinya masih berdarah. Tetapi jika Anda tidak memberikan manfaat yang cukup, Lao Jiu akan mengingatnya. Dia khawatir lain kali Lao Jiu dan teman-temannya berkumpul lagi, mereka akan makan pestanya. Si Hao membungkuk kepada Yelang dan berkata, saudara, saya telah menemukan penghalang cermin Qian Kun, dan saya masih perlu mundur untuk menerobos. Aku akan pergi ke rumahmu untuk menemuimu suatu hari nanti. Dia dalam suasana hati yang tidak stabil dan tidak berniat untuk minum. Sebelum pergi, si Hao diam-diam mengirim pesan. Mengingatkannya kakak dugu Yue bukanlah orang baik dan berbahaya dan licik. Aku memiliki kesan yang sangat buruk tentangnya, peduli apapun, kamu harus menjaga sihirmu baik-baik, ingat untuk tidak membiarkan dugu Yue mencurinya. Tentu saja jika kamu pikir dugu Yue dapat dipercaya, aku tidak akan ikut campur. Ketika Yelang datang ke rumah Yue Tianyin sendirian, keduanya saling pandang, merasa bahagia tanpa bisa dijelaskan. 9 tua, masuklah dengan cepat dan duduk. Yue Tianyin mengatur berbagai hal dengan antusias dan membawa Yelang ke ruang resepsi dan memintanya untuk duduk di sebelahnya. Dia diam-diam senang dalam hatinya bahwa Si Hao tidak datang dan Kaisar Wu Guang tidak mengikuti. Mengikuti saran dari mata-mata tingkat tingginya dari klan bulan. Tidak ada penjaga setingkat Dewa Domain yang datang. Hanya ada dia dan Lao Jiu di perjamuan ini yang menjelaskan banyak hal, Bang. Yue Tianyin bertepuk tangan ringan, dan di koridor ruang resepsi, seorang pria bertopeng perlahan berjalan maju dengan piring giok di tangannya. Di dalam piring giok itu terdapat susunan batu jalan misterius yang mempesona. 9 tua, aku sengaja menyuruh anak buahku mendekatimu sebelumnya, tapi aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya sangat peduli dengan teknik harta karun Phoenix sejati dan susunan surgawi luas padamu. Niat mengujimu ini mirip dengan Wu Guang, saya salah, tapi saya dengar kamu suka mengumpulkan batu-batu jalan yang aneh ini. Ini ada lebih dari 100 buah. Ini permintaan maafku padamu. Pada saat yang sama, Yue Tianyin dengan murah hati menyumbangkan uang, prajurit di sebelahnya baru saja meletakkan piring giok di atas meja ketika seluruh tubuhnya bergetar dan tendon serta pembuluh darah di tubuhnya putus satu.